pengenalan lingkungan sekolah SMA Katolik Santo Yosef Kalabai, Pak. Ini diadakan dalam rangka apa? Setiap awal tahun ajaran harus dilaksanakan yang dinamakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah ini tujuannya untuk memotivasi siswa-siswa baru, karena siswa-siswa baru yang terdaftar itu masih sebagai calon peserta didik. Jadi materi-materi yang disampaikan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah yang pertama itu tentang kurikulum, yang kedua itu cara belajar siswa, yang ketiga wawasan nyata mendala, yang keempat pengenalan agama di sekolah, yang kelima pramuka budi, yang keenam tata tertib dan tata krama, yang ketujuh karakter berbangsa seorang siswa. Jadi ada 7 materi yang disampaikan untuk memberikan pemahaman kepada calon peserta didik awal diterima menjadi siswa SMA Katolik, dengan tujuan untuk, apalagi SMA Katolik adalah sekolah penggerak pada tahun ajaran 2022-2023, maka mereka ini harus disiapkan karakternya agar menjadi pelajar Pancasila. Itu sedikit. Oke, Pak. Untuk hari ini ada beberapa materi yang tadi ada dari Polres juga, Bapak. Jadi setiap hari dalam jadwal itu disiapkan 3 materi. Hari ini materinya diawali dengan kurikulum merdeka belajar oleh roh kepala sekolah, dilanjutkan dengan wawasan wiyata mandala, kemudian diakhiri dari materi yang disampaikan oleh Polres Alor tentang lalu lintas dan penggunaan HP di sekolah. Perlindungan anak pun demikian, karena di kurikulum sekarang sudah mulai berlaku untuk HAM. Jadi guru-guru kedepannya itu kita hanya mendidik siswa ini menjadi pelajar Pancasila. Kemudian besoknya juga ada 3 materi. Materinya itu tentang cara belajar siswa efektif, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan agama di sekolah, dan materi terakhir itu tentang tata krama siswa. Kemudian hari ketiga juga demikian. Jadi kegiatan MPLS yang diprogramkan oleh SMA swasta Santo Yosef Kalabai memprogramkan kegiatan ini selama 4 hari. Hari terakhirnya itu diselingi dari pihak luar, mungkin pihak Telkomsel. Salam literasi pelajar Pancasila. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Romo selaku Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Yosef Kalabai, yang terhormat Bapak Guru, dan yang saya kasihi dan saya banggakan teman-teman OSIS dan siswa-siswi baru SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam acara pembukaan MPLS peserta didik baru tahun 2022-2023. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kameos. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami semua bersyukur kepadamu atas segala bimbingan dan penyertaan-Mu kepada kami dan rumah kami yang kami tiba di sekolah ini dalam keadaan sehat dan selamat. Pada pagi hari ini kami semua akan memulai kegiatan kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menuntun kami dari awal, pertengahan, dan berakhirnya boleh berjalan dengan baik. Hingga doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya, saya persilakan kepada Romo untuk memberi sambutan dan pembuka. Selamat pagi. Pagi, Romo. Safe. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan,
Rahayu, Om Santi Santi Om. Salam literasi. Oke, baik, terima kasih. Yang saya hormati panitia MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2022-2023, Bapak Ibu guru, dan yang saya hormati dan saya kasihi calon siswa-siswi SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi tahun pelajaran 2022-2023. Pertama-tama kita perlu menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas besar kasih dan cinta yang tak terhingga yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita semua, sehingga kegiatan MPLS kita pada hari ini boleh kita buka dan kita memohon pertolongan dari Tuhan supaya kegiatan yang akan berlangsung selama 4 hari ke depan itu diberkati. Adik-adik, dulu kita masih di SMP, waktu di tahun 2018, itu tahun terakhir di mana dulu orang pakai istilah bilang apa? MOS, masa orientasi sekolah. Dalam perjalanan selanjutnya ada perubahan atau peralihan nomenklatur dari MOS menjadi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Karena tindakan kekerasan baik fisik maupun non fisik itu harus menjadi perhatian khusus. Nah, adik-adik, Romo perlu sampaikan di sini bahwa dengan masa pengenalan lingkungan sekolah, hal yang paling penting kita lakukan yaitu apa? Kita berusaha untuk menjunjung tinggi budaya bersih, menghindari budaya coret-mencoret di dalam kelas, di luar kelas, dan semua fasilitas yang ada teristimewa yang sulit dijangkau oleh Bapak Ibu guru. Ini hal-hal yang perlu kita hindari. Karena itu kita jadikan sekolah ini, SMA Katolik Santo Yosef ini, sebagai rumah kedua kita. Rumah pertama kita ada di Bapak Mama, di rumah kita masing-masing. Rumah kedua ini adalah SMA Katolik Santo Yosef. Karena itu kita semua dari rumah kita masing-masing datang ke sekolah ini, jadikan SMA Katolik Santo Yosef sebagai sekolah bersama, rumah kita bersama. Sikap dan teladan yang baik itu harus kita tunjukkan. Nah, ini hal yang seringkali terjadi, adik-adik. Mudah-mudahan perlahan-lahan kita tinggalkan. Kita menciptakan satu situasi di mana antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu terjadi pembauran. Nah, ini yang mulai awal perlu Romo tegaskan supaya adik-adik kita mulai mencari teman dengan cara membaur diri kita. Semua yang ada di sini, kita semua adalah satu keluarga. Kita semua adalah satu keluarga. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita sudah beralih status, adik-adik. Dulu kita JHS, sekarang kita sudah menjadi SHS. Tahu JHS dan SHS? Apa itu? Junior High School sekarang menjadi Senior High School. Dari SMP kita sudah beralih menjadi SMA. Dari junior kita sudah menjadi senior. Itu berarti apa, adik-adik? Sudah ada peralihan jenjang.
umur kita juga sudah mulai bertambah, kumis kita juga sudah mulai tumbuh, dia punya mata juga sudah semakin ideal. Tahu ideal? Itu apa? Hah? Mata ideal itu artinya apa? Hah? Dia lihat ke depan begini, tapi segala macam sudut itu dia bisa jelajahi, dia bisa explore. Itu mata ideal seperti itu. Dia mata lihat ke kiri, tapi kanan juga sementara dia lihat. Nah, adik-adik yang Romo hormati dan Romo kasihi, karena itu di dalam sikap pembauran ini kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Ketika kita lihat teman, ketika kita tegur teman, kita sapa teman, sudah disampaikan, itu kita selalu mengedepankan, ada yang bilang 3S, tapi kita harus lengkapi menjadi berapa S? 5 budaya S. S yang pertama apa? Senyum. Yang kedua, S yang kedua, salam. Yang ketiga, sapa. Yang keempat, sopan. Yang kelima, santun. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, itu yang harus kita terapkan, kita wujud nyatakan, kita implementasikan di dalam kehidupan nyata kita, baik di dalam kelas, di luar kelas, maupun di tengah lingkungan keluarga, masyarakat. Ini sangat penting adik-adik, karena ketika orang dia berjumpa dengan kita adik-adik, tiba-tiba kita tidak senyum, kita tidak sapa, kita tidak salam, orang tanya, dia dari SMA mana? Dari SMA Katolik Santo Yosef. Orang langsung bilang, oh pantas. Oh pantas ini apa? Di sekolah tidak diajarkan yang diharapkan oleh orang tua atau masyarakat sekitar. Nah, ini tidak boleh terjadi adik-adik. Mesti kita balik ketika orang dia bertanya, itu dari mana? Ketika kita tunjukkan sikap yang baik. Oh dari SMA Katolik Santo Yosef. Lantas orang bilang apa? Oh memang beda nah. Nah model seperti itu. Itu harus kita buktikan, kita tunjukkan. Adik, nama siapa adik? Nama saya Ternapoda Lukas Maro. Tepo. Ini bertemu di mana ini? Dia sudah bikin dia punya peningkatan akronim. Seperti itu ya adik-adik, kita harus menunjukkan siapa diri kita, bukan dalam hal menunjukkan kebobrokan kita, menunjukkan kenakalan kita, tetapi kita menunjukkan di dalam sikap attitude kita yang baik. Yang baik. Tadi sudah dikatakan sopan santun. Nah adik-adik, untuk bisa mewujudkan semuanya ini di sekolah kita punya Bapak Ibu guru. Di dalam diri Bapak Ibu guru nanti ada guru mata pelajaran yang akan mengajarkan kamu di kelas 10. Kita juga punya wali kelas nanti. Kita juga punya Bapak Ibu guru BPBK masing-masing jenjang. Kelas 10 nanti guru BPBK-nya siapa? Kelas 11 guru BPBK-nya siapa? Kelas 12 guru BPBK-nya siapa? Semua nanti mendapatkan itu seperti adik-adik punya orang tua, mereka yang akan bertanggung jawab terhadap adik-adik. Karena itu adik-adik Romo minta dengan hormat, ketika nanti adik-adik selesai dengan kegiatan MPLS ini, adik-adik jangan mulai berusaha untuk menunjukkan siapa diri adik-adik yang sebenarnya. Masa lalu adik-adik yang tadi Romo sudah sebutkan, masa yang kita sebut boleh katakan masa yang kelam, itu kita bawa terus. Yang buruk itu kita tinggalkan semua di SMP. Kita mulai dengan langkah hidup yang baru, jejak hidup yang baru. Karena apa? Karena kita sudah berubah. Aku bukan seperti yang dulu lagi. Jangan sampai kamu bilang, aku melihat
serva melihat aku, itu dua jadi pemandangan. Jangan, itu tidak boleh terjadi. Servo harus senyum, dia senyum begitu bagus. Yang berikut adik-adik, ini yang sangat penting. Adik-adik sudah memutuskan untuk datang di SMA Katolik Santo Yosef. Itu sebuah keputusan yang sudah adik-adik buat, dan itu keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat. Kalau sesuatu yang sudah kita putuskan, itu harus kita jaga dan kita pelihara dengan baik. Karena apa? Karena kita sendiri yang memutuskan. Mudah-mudahan kita semua adik-adik, kita datang ke SMA Katolik Santo Yosef ini karena kita punya keputusan sendiri. Sesuai dengan data dari Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2022-2023, jumlah siswa kelas 10, calon siswa-siswi kelas 10 ini berjumlah 185 orang. 185 orang. Nah, adik-adik yang Romo kasihi, di dalam kurikulum Merdeka, adik-adik juga tidak langsung memilih kelas bahasa, tidak langsung memilih kelas IPS, tidak juga langsung memilih kelas apa ini. Tapi adik-adik nanti akan belajar seluruh mata pelajaran di kelas 10. Jika adik-adik yang kelas 10 ini, nanti pembagian tugasnya seperti sudah disampaikan, itu nanti ada di 10A, 10B, 10C, 10D, 10F. Jadi 6 kelas. Karena adik-adik ada 185. Jadi kurang lebih satu kelas itu paling sedikit 30 siswa-siswi, paling banyak kurang lebih ada 31 siswa. Jadi ada 5 kelas yang 31, satu kelas yang 30 siswa. Sehingga ada 185